Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM E2010662, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Juanda. Kali ini saya akan mereview pertemuan kedua mata kuliah Hukum Pidana yang menjelaskan tentang tindak pidana. Alasan mengapa istilah tindak pidana lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah lain adalah: 1. Hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. 2. Semua instansi penegak dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan untuk menggunakan istilah tindak pidana. Pengertian yuridis tindak pidana adalah kejahatan atau perbuatan kejahatan. Isinya: 1. Perbuatan pidana, 2. Pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga yaitu sanksi pidana yang dipelajari di hukum acara pidana. Unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif, ada di luar diri pelaku seperti perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan juga unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang kedua, unsur subjektif ada di dalam diri pelaku, seperti kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Selain itu, tindak pidana mempunyai pengertian yang lebih luas, terdiri dari bagian delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. 2. Elemen delik atau unsur delik tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sesuatu tindakan harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka hakim harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. 2. Hanya unsur tanpa kualifikasinya atau nama yuridisnya. Dan yang ketiga yaitu memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana ada dua. Yang pertama yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua yaitu manusia dan korporasi dalam tindak pidana umum dan khusus. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.